Orang ini baru pertama kali naik pesawat. Tempat duduknya ditempati oleh seorang anak kecil, seorang CEO wanita. Digoda oleh seorang lelaki tua, wanita itu tidak tahan lagi. Dia dengan mudah menariknya ke sisinya. CEO perempuan berusia 38 tahun ini, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh cinta pada bocah lelaki malang berusia 18 tahun ini. Kemudian dia menelepon pramugari untuk memesan secangkir kopi. Pria yang duduk di sebelahku bilang dia juga ingin minum. Pramugari mengatakan dia dari kelas ekonomi. Menu kelas 1 tidak dapat digunakan. Hal ini membuat suasana semakin canggung. Sesaat kemudian aliran udara yang kuat datang. Pesawat tiba-tiba bergetar hebat. Wanita karena ketakutan, tanpa sengaja meraih tangannya, tapi suhunya ditransfer ke tangan. Membuat jantung pemuda itu berdebar kencang. Sebentar lagi waktunya dia turun dari pesawat. Bocah itu akhirnya mau tidak mau membuka mulutnya. Sangat menyenangkan hampir pergi ke surga bersamanya. Cara menggoda seperti ini masih terlalu mudah. Pernyataan yang tidak efektif. Setelah dia pergi, bocah itu baru saja mengetahui hal ini. Dia lupa USB komputernya. Dia segera mengejarnya, padahal dia berlari menuju panggilan itu. Tetapi orang-orang di dalam mobil tidak dapat mendengarnya sama sekali. Keduanya tumbuh semakin jauh terpisah. Namun takdir mempertemukan mereka. Dia adalah CEO wanita yang ditakuti semua orang. Karena baginya, fokus hidup adalah pekerjaan. Jadi sering ada orang yang ngobrol. Katanya dia adalah wanita yang sulit dimengerti. Malam ini ketika dia sedang bekerja dia menemukannya lagi. USB miliknya yang berisi data penting telah hilang. Pada saat dia sedang kesal, tiba-tiba saya melihat secarik kertas menempel di layar. Ada juga nomor telepon di atas. Dia segera menghubungi nomor itu. Orang yang menjawab telepon adalah pria yang berada di pesawat bersamanya. Setelah mengetahui alamatnya, saya langsung menuju ke sana. Dia berdiri di antara kerumunan orang yang melambai padanya, lalu membawanya ke bar. Suasana di restoran sangat bising. Menjadikan CEO wanita seperti dirinya sangatlah tidak wajar. Tapi dia sangat senang. Perkenalkan juga pada teman-temanku. Wanita itu ingin segera mendapatkan kembali USB-nya. Katanya USB-nya masih ada di rumah. Dia juga menyuruhnya duduk di mobilnya dan pulang untuk mengambilnya. Dia hanya bisa setuju untuk pulang bersamanya. Dia tidak menyangka kendaraannya adalah skuter kecil berwarna merah muda. Kalau ditengok ke belakang, masih terlihat agak sobek. Dia sedikit khawatir mobilnya tidak aman. Dia segera meyakinkannya, teknik mengemudi Anda adalah yang terbaik. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya memutuskan untuk memakai helm. Tapi ketika dia memakainya, tidak peduli bagaimana dia mengencangkannya, dia tidak bisa mengencangkan talinya. Anak laki-laki itu secara proaktif membantunya. Namun saat ini, tidak ada yang mengenali keduanya. Adegan ini memudahkan orang lain untuk salah paham. Difoto oleh seorang gadis di bar dan diposting online. Dengan sangat cepat anak laki-laki itu membawanya pulang. Ruangan itu mengerikan. Adegan kacau. Dia merangkak ke bawah meja untuk mencari. Akhirnya menemukan USB-nya. Dia hanya mengucapkan 2 kata terima kasih. Lalu dibiarkan seperti itu. Pria itu ingin mengundangnya minum kopi tetapi sangat gugup. Katakanlah kocok 3 kali getar dengan sukses. Padahal dia orang baik. Tapi pria muda bukanlah gayaku. Melihat punggung sang dewi berangsur-angsur pergi. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Dini hari berikutnya, wanita itu baru saja kembali ke perusahaan dan melihat mata menatapnya. Kelihatannya berbeda dari biasanya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu darinya, bahkan lelaki tua yang sedang membersihkan kacamata di sebelahnya, matanya penuh dengan skrotum, hingga gadis di meja depan mengambil foto, dia baru sadar, apa yang terjadi tadi malam, tapi diposting secara online, dan setelah presiden perusahaan mendengar berita tersebut, dia menyemangati dia bahwa sudah waktunya untuk menjalin hubungan. Tapi tidak ada yang tahu itu hanya kesalahpahaman. Dia menceritakan kisah ini kepada sahabatnya. Di luar dugaan, dia mengatakan hal yang sama seperti presiden. Mengapa Anda tidak mencoba membuat janji dan melihat bagaimana kelanjutannya? Kehidupan dan situasi kerjanya yang menyedihkan. Harus berubah. Setelah dia sampai di rumah, dia berpikir lama. Akhirnya mengambil langkah berani ke depan. Keesokan paginya, wanita berkepribadian menjadi favorit setiap pria. Mengenakan pakaian berjiwa muda dan dinamis untuk pergi ke sekolah.
Tidak ada yang menyangka bahwa wanita berusia 38 tahun ini, yang memasuki kampus universitas, akan membuat anak laki-laki di sekitarnya kehilangan akal sehatnya. Sebuah langkah maju yang besar, dengan pesonanya yang menawan, menyebabkan orang yang lewat menjadi gila. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah melupakannya. Aku tidak percaya Sang Dewi benar-benar akan datang ke rumahku. Dia mengangkat tangannya untuk memberi salam. Beberapa kalimat membuatnya gila. Dia menyarankan ingin berkeliling kampus. Anak laki-laki itu langsung setuju. Orang-orang yang lewat juga dipenuhi dengan tatapan kagum. Atas inisiatifnya, mereka akhirnya tahu nama masing-masing. Mengundangnya ke pameran seni malam ini. Juga bersedia menerima. Ini kencan pertama mereka. Gestur wanita-wanita itu penuh ambiguitas. Dan Johan hadir di acara ini. Dia berperan sangat baik, dia bahkan memperkenalkan rekan-rekannya kepadanya. Perbedaan usia antara dua orang saat mengobrol juga membuat orang lain terlihat aneh. Sekembalinya ke rumah, tiba-tiba ia menerima telepon, ternyata adiknya sendiri yang mengambil keputusan. Mengatur kencan buta untuknya. Katakanlah dokter sudah menunggu di rumah. Dia awalnya tidak mau pergi. Anak laki-laki itu tanpa sengaja mendengar kata dokter lagi, dia bertanya apakah ada yang terluka. Karena untuk menghindari rasa malu, dia dengan tenang mengatakan bahwa anggota keluarganya sakit. Setelah dia mengetahuinya, dia sangat khawatir dan segera bergegas keluar untuk membantunya menghentikan taksi. Kemudian menarik keluar penumpang yang duduk di dalam mobil, dan jelaskan ada pasien yang perlu ke rumah sakit. Setelah perdebatan sengit, akhirnya mengirim Sang Dewi ke taksi itu. Dan ekspresinya barusan membuatku merasa sangat hangat. Kencan buta yang enggan ini, seperti biasa, hanyalah formalitas. Beberapa hari kemudian, mobil rusak ini pun menjadi saksi kemesraan mereka. Minta dia untuk menghadiri acara berkumpulnya nama-nama besar di dunia fashion. Dia mengingatkannya untuk menjaga ketertiban. Saat ini, dia tiba-tiba terjatuh dan segera berlari untuk membantunya berdiri. Tindakan ini membuat Anna sangat terkejut. Pemuda yang antusias ini juga meninggalkan kesan pada para pemimpinnya. Selama hari-hari keduanya bersama, perasaan di antara mereka akhirnya berangsur-angsur berkembang. Di malam hari, setelah membawanya pulang, dia bermaksud mencoba memegang tangannya, tapi dia menghindarinya. Hal ini membuat suasana menjadi sedikit canggung. Ketika dia pergi, dia mengucapkan selamat malam, tetapi begitu dia selesai mengucapkannya, dia merasa menyesal, mengapa dia tidak lebih proaktif. Dia segera mengetuk pintu. Tanyakan pada Anna, apakah ada orang lain di rumah itu. Ketika dia tahu tidak ada seorang pun di rumah, dia terus mencium bibirnya. Anna tidak berniat mendorongnya menjauh. Adegan ini sepertinya sudah lama mereka tunggu-tunggu. Keesokan paginya, Anna segera mendesaknya untuk segera pergi. Katakanlah adikmu akan segera pulang. Johan segera berpakaian. Tidak dapat menemukan sepatu lainnya. Saya hanya perlu mengikatkan kantong plastik ke kaki saya. Begitu dia turun, Anna tiba-tiba memanggilnya kembali. Ciuman lembut ini langsung membuat Johan girang. Ini juga membantunya memastikan bahwa bagian emosional ini nyata. Nanti di antara kalian berdua, pria itu juga menjadi semakin proaktif. Anna melihat secarik kertas di pohon. Seiring dengan garis yang digambar di tanah, dia menemukan surat di bawah kursi. Ternyata Johan sudah mengiriminya undangan. Dua orang duduk di atas skuter berwarna merah muda. Nikmati saat-saat indah yang dibawa oleh cinta. Di momen manis ini, Johan ingin melakukan perjalanan jauh bersamanya. Namun lamaran ini ditolak olehnya. Ternyata hal itu disebabkan oleh perbedaan usia di antara keduanya. Pada akhirnya, Anna masih tersendat. Pikirkan baik-baik. Ketika saya berumur 40 tahun, Anda berumur 20 tahun. Ketika Anda berumur 50 tahun, saya baru berumur 30 tahun, meskipun saya tidak memperhatikan hal ini. Namun Anna tetap memutuskan untuk melupakan bagian emosional ini. Dia tahu bahwa kali ini kemungkinan besar dia harus putus. Hidupnya pun seakan kehilangan tujuan. Rumah itu berantakan seperti tumpukan sampah. Dan hari-hari berikutnya, juga curahkan sepenuh hati ke dalam pekerjaan Anda. Saat ini perusahaan memilih pemeran utama pria untuk sampul majalah. Namun investor fashion sangat pemilih. Tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Sampai aku melihat foto pacar Anna.
Menyadari bahwa itu adalah pria yang antusias dari acara tersebut, dia langsung memutuskan untuk memilihnya. Ini sangat mengejutkan Anna, tapi aku harus pergi mencari bantuan. Sang ayah segera berbicara kepadanya. Pacarnya datang mencarinya. Anak laki-laki itu awalnya bermaksud mencari satu set pakaian bersih untuk dipakai. Sekali lagi, semua pakaiannya bau. Sang ayah hanya bisa melepas bajunya dan memberikannya kepada putranya untuk dipakai. Saat keduanya bertemu lagi, suasananya tampak berbeda dari sebelumnya. Berjalan ke ruang tamu dan sangat terkejut dengan pemandangan di depan mataku. Untung saja ayahnya pintar, berpura-pura mabuk, bahkan melampiaskan segala ketidakpuasannya, dan akhirnya lulus ujian kali ini. Ketika dia mengetahui bahwa Anna ingin mengundangnya menjadi pemeran utama pria di sampul majalah. Hal ini membuatnya sangat bersemangat, dan juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan hubungan keduanya. Namun sebelum pemotretan, ada kejadian. Rekannya tak sengaja menyebutkan sesuatu dan ternyata diajak foto untuk sampul majalah. Itu bukan niatnya, dia hanya berusaha menyenangkan atasannya, demi kesempatan, untuk dipromosikan. Kejadian ini membuat saya sangat sedih. Meski dimanfaatkan seperti itu, dia tetap membantu Anna, meski dia hanya alat untuk digunakan orang lain. Tapi sudah waktunya untuk mengambil gambar. Karena kondisinya sangat buruk, dikombinasikan dengan pengambilan gambar berulang-ulang, dia tidak tahan lagi. Segera bertengkar dengan sutradara, dan Anna melihat semua ini. Emosi Johan yang sudah lama terpendam akhirnya pecah. Dia segera lari dari tempat ini, tapi Anna tidak mengetahuinya. Kenapa dia begitu marah? Ketika dia menyusulnya, dia bahkan menyuruhnya untuk tidak memperhatikan kata-kata sutradara. Akting tidak sesulit kelihatannya. Tentu saja, aktornya tidak akan sebaik dia. Dia bertindak sangat hebat. Mungkin bahkan akan ada Oscar bagi Anda untuk menemukan saya. Itu karena saya ingin mendapat kesempatan promosi. Dia akan berhasil, mari beri dia tepuk tangan. Selamat. Meskipun dia marah, dia juga tidak mau marah karena hal ini mempengaruhi pekerjaan Anna. Hatiku terasa seperti hancur, dan dia juga banyak menyalahkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian Anna meninggalkan pekerjaannya. Dia awalnya ingin menjadi seorang penulis. Sekarang saya akhirnya punya waktu untuk melakukan apa yang saya inginkan. Dan ketika dia sekali lagi melewati pohon besar itu, yang tersisa hanyalah kenangan. Hidup sepertinya hanya memiliki kesepian abadi. Hari ini, di balik cermin, dia melihat sisa sepatunya dan melihat sepatu miliknya di dalam mobil. Dia menatap dengan bingung untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah Anna menyadari bahwa pria itu adalah cinta sejati dalam hidupnya, jadi dia memutuskan untuk mengejar cinta itu. Anna pergi ke sekolah untuk mencarinya, tetapi profesor mengira dia adalah siswa baru, dan menyuruhnya datang untuk memberi kuliah. Para siswa tertegun beberapa saat, semua orang menunggu Anna berbicara, tetapi tanpa diduga mereka menunggu sebuah adegan pengakuan romantis. Aku merindukanmu, aku tidak bisa melupakanmu setiap hari aku tidak berakting. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan setiap kali kita bertemu di masa depan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tak lama kemudian, cinta mereka menjadi lebih manis dari gula. Itu masih mobil berwarna pink yang familiar. Masih senyum cerah itu, dan buku baru Anna akan segera diterbitkan. Kedua orang itu tampaknya terpaut usia 20 tahun. Akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri.